Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel Sedulur Dewe. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sering kali menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat tentang mitos atau fakta di pinjaman online. Yuk nonton video ini sampai akhir. Mitos atau fakta? Gagal bayar pinjol bisa masuk penjara. Ini mitos ya teman-teman. Sebenarnya bukan hanya dalam pinjaman online. Kita sebagai warga negara Indonesia dalam menghadapi kasus sengketa citra janji atau yang biasa kita kenal dengan One Prestasi, kita dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tepatnya pada pasal 19 ayat 2 bahwa seseorang tidak dapat dipidanakan karena tidak mampu membayar hutang piutang. Jadi, ancaman tentang dipidanakan dalam gagal bayar pinjaman online itu mitos ya teman-teman. Mitos atau fakta? Pinjol bisa merampas barang apabila gagal bayar. Oke, jadi itu adalah mitos ya teman-teman. Karena debt collector tidak bisa menyita barang secara paksa dari nasabah One Prestasi. Karena apabila debt collector ini menyita barang secara paksa, maka ia akan terjerat dalam pasal 362 KUHP. Jadi buat teman-teman, mulai sekarang jangan takut lagi ya apabila ada debt collector yang ke rumah dengan ancaman akan menyita barang-barang teman-teman di rumah. Mitos atau fakta? Limit pinjol bisa sampai 80 juta. Itu mitos ya teman-teman. Nggak ada limit pinjol yang sampai 80 juta. Bahkan teman-teman yang datang ke Sedulur Dewe, ketika dia dapat pinjaman online sampai 100 juta pun, itu dari beberapa gabungan aplikasi. Nah, jadi nggak ada tuh pinjaman yang sampai 80 juta di awal. Bahkan, nasabah prioritas pun, nasabah awal pun mendapat pinjaman online 500 sampai 1 juta aja. Mitos atau fakta? Nasabah telat atau gagal bayar akan didatangi FC ke rumah atau kantor. Oke, itu fakta ya teman-teman. Kalau misalkan ada pinjaman online yang akan ke rumah, kalau teman-teman nggak bayar pinjaman online itu. Tapi nggak usah khawatir, karena cuman beberapa aplikasi saja yang ada FC lapangannya ke rumah. Nah, buat teman-teman nih, kalau misalkan masih bingung aplikasi pinjaman online-nya itu ada FC-nya atau enggak, teman-teman bisa loh untuk konsultasi dengan tim kami, Sedulur Dewe. Untuk nomor adminnya ada di deskripsi ya. Mitos atau fakta? Pinjol bisa mengakses galeri di handphone nasabah. Itu mitos ya teman-teman. Biasanya pinjol tidak memiliki akses ke data pribadi kita seperti galeri ataupun video. Nah, jika pun ada nih, biasanya mereka mendapatkan foto teman-teman ataupun itu video dan yang lain-lain dari hasil stalking sosial media teman-teman. Jadi nih, jika teman-teman mendapat ancaman seperti akan dibocorkan data pribadinya gitu, teman-teman sebaiknya memprivate akun sosial media teman-teman seperti Facebook, Instagram, ataupun itu yang teman-teman punya. Mitos atau fakta? Pinjol bisa mengakses kontak pada handphone debitur. Fakta ya teman-teman. Jadi, pinjol itu bisa mengakses kontak debitur. Nah, hal ini itu digunakan untuk mengancam debitur agar mau membayar. Jadi kesimpulannya adalah fakta ya teman-teman, kalau pinjol ilegal itu bisa mengakses kontak debitur. Tapi itu untuk pinjol ilegal aja. See you. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.